Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 510 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 7 Juni 2023 tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Alatung surah itu dalhor rohan parjahati saluhut dosana, akan aniulana naselaun, jala diradoti saluhut akapatiki, jala diulahun uhum dotatigoran, tongodo iko mangolu ibana, dang jadi mate. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka mereka sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut atau kematian. Dan kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, maka semua manusia yang lahir setelah Adam dan Hawa, maka semua manusia sudah lahir dalam dosa. Tetapi sebagaimana iman percaya kita bahwa dosa warisan itu dapat dihapuskan melalui anugerah yang diberikan Tuhan melalui gerejanya, melalui amanat agung yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, dengan baptisan kudus yang kita terima, baik itu pada waktu kita masih anak-anak dibawa oleh orang tua kita, maka dosa warisan sudah dihapuskan. Bayi yang baru lahir sama seperti kertas putih yang sudah ada nokta hitamnya, tetapi ketika dia sudah dibaptiskan, maka dia menjadi kertas putih yang bersih. Namun walaupun dosa warisan sudah dihapuskan, kita tetap hidup dalam dosa karena perbuatan-perbuatan kita. Dan itu juga masih dapat dihapuskan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, di mana melalui penerimaan kita akan perjamuan kudus, makan roti sebagai simbol daripada tubuh Kristus, dan minum anggur sebagai simbol dari darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, maka itu akan menghapus dosa perbuatan kita sehingga kita menjadi suci kembali. Dan itu juga yang diingatkan dalam firman Tuhan pada saat ini ketika Nabi Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang selalu berbuat dosa. Dikatakan di situ tadi, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Orang fasik
Parjahat meninggalkan segala dosanya, bertobat, berbalik dari perilakunya yang lama, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di situ bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada murka Tuhan. Kapanpun kita datang berseru kepadanya, memohon pengampunan dosa kepadanya, Tuhan masih memberikan pintu maaf untuk kita. Tetapi persoalannya adalah apakah ada pengakuan dosa kita sehingga kita akan bertobat? Karena sering kita dalam kehidupan kita tidak lagi merasakan bahwa itu dosa karena hati nurani kita sudah kita tidak mau dengarkan kembali. Kita sudah menjadikan pikiran kita, logika kita, kehendak kita, keinginan kita yang menjadi patron dalam kehidupan kita untuk bertindak. Tidak lagi menjadikan firman Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya. Segala dosa, tidak ada yang menjadi dosa yang selalu dinikmati. Tidak ada dosa putih yang sering kita lakukan, yang sering kita katakan, menganggap bahwa itu tidak dosa lagi. Segala dosa dilakukannya bertobat, dan dikatakan juga berpegang pada segala ketetapanku. Artinya belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan juga melakukan keadilan dan kebenaran. Bukan hanya sekedar tidak berbuat dosa, tetapi kita harus proaktif untuk berbuat baik, keadilan dan kebenaran. Dikatakan di situ, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Walaupun tubuh kita yang berasal dari debu tanah, yang fana ini akan mati, tetapi roh kita akan kembali kepada kehidupan yang kekal yang disediakan Tuhan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu janjinya, ketika Yesus naik ke surga, dia akan datang membawa kita, orang-orang percaya kepadanya, sampai kepada kehidupan kekal. Orang yang percaya adalah orang yang memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan, yang melakukan keadilan dan kebenaran, yang walaupun kita tahu bahwa dengan perbuatan-perbuatan kita tidak ada yang dapat diselamatkan, tetapi sebagai bukti orang yang sudah diselamatkan melalui penebusan Yesus Kristus, maka kita akan berbuat baik, berbuat adil, berbuat kebenaran, dan selalu berpegang kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau mengingatkan kami dengan pertobatan. Kami dapat hidup, kami memperoleh hidup yang kekal dengan berbuat baik sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami sudah diselamatkan, maka kami akan dapat memancarkan terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, lakukanlah pekerjaanmu dengan berusaha untuk bertindak adil dan benar, dan jauhkan segala dosa.